Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur dimanapun berada. Kembali lagi di channel YouTube Malang Sound Miniatur. Oke teman-teman, pada malam kali ini kita mau mereview sekaligus membahas eh, part komponen yang nantinya kita akan gunakan di pesanan Mas Yahya ya. Di video sebelumnya kita sudah update untuk proses pengerjaan box soundset rumahan. Nah ini teman-teman ya, di apa saja ini nanti untuk komponen ya, seperti speaker dan connecting seperti speakon, soket speakon, jack speakon ya, dan komponen lain-lainnya. Nah ini nanti kita bakal review untuk satu set rumahan itu kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk part komponen ya, selain box itu sendiri. Seperti itu ya dulur. Oke, tentunya buat dulur-dulur yang baru bergabung atau yang sudah menonton tayangan Malang Sound Miniatur sebelumnya, nah ini tentunya jangan lupa like ya dan subscribe buat channel itu Malang Sound Miniatur. Oke dulur-dulur. Oke baik teman-teman ya, jadi di video sebelumnya kita sudah update buat review pengerjaan dari box dambut dan satu set len are. Nah kali ini untuk review kita yaitu mengenai part komponen seperti speaker dan aksesoris-aksesoris lainnya ya dulur. Jadi kita memberi pengertian kepada teman-teman atau dulur-dulur kemungkinan part apa saja sih mas yang dipakai nantinya untuk satu set sound miniatur rumahan. Nah ini ya tentunya teman-teman bisa ini ya dulur, bisa menyimak kita untuk mereview kira-kira untuk satu set sound itu apa saja dan kira-kira nanti habisnya itu berapa, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi di sini sudah kita siapkan beberapa part komponen yang cukup vital sekali dan cukup paling dibutuhkan atau paling difungsikan ya dulur. Di kemarin memang untuk pesanan owner kita Mas Yahya di Jogja ini sebelumnya memang pengen pesen box saja, jadi dipikir lagi, dipikir ulang, terus untuk menambah komponen itu butuh 2 hari ya dulur. Jadi ya memang mempertimbangkan untuk membeli komponen satu set sekalian itu juga perlu biaya ya, tentunya seperti itu. Jadi kemarin kita coba untuk estimasikan mengenai komponen yang kira-kira ramah di kantong ataupun yang nantinya bisa menjangkau atau dijangkau dulur-dulur atau teman-teman ya, dan khususnya Mas Yahya. Nah ini kita hadirkan, kita berikan untuk satu set nantinya itu yaitu full komponennya speaker ACR ya. Jadi untuk sub 12 in single box kali 2 dan low nya pakai 8 in ya, dan middle-nya nah itu kita pakai 6 in ya. Memang kita untuk contohnya itu mengambil penerapan dari sebelumnya ya dulur. Nah teman-teman ya, jadi part tersebut antara lain yaitu memang speaker ya, dan ini ada tweeter, terus device atau penghubung yaitu plat speakon serta sound set speakonnya ya, soket speakon, jack speakon. Nah ini tentunya menjadi satu kesatuan yang nantinya bisa menghubungkan dari output power menuju ke box seperti itu ya, dan masuk ke speaker seperti itu ya. Jadi inilah komponen-komponen yang memang sudah kita siapkan nantinya buat pesanan Mas Yahya. Jadi buat dulur-dulur jangan khawatir kalau misalkan Mas kira-kira untuk pakai spek yang agak murah banget itu seperti apa. Nah itu tentunya teman-teman bisa ya untuk konsultasi atau minta bantuan pada kami Malang Sound Miniatur untuk cek Mas kira-kira estimasi budget sekian itu dapat komponen seperti apa atau model seperti apa, seperti itu ya dulur. Di kemarin memang full ya Mas Yahya kita bantu Mas untuk spek ACR bagaimana, kita estimasikan untuk harganya, kita list, dan alhasil alhamdulillah bisa dijangkau oleh Mas Yahya di Jogja ini, seperti itu ya. Jadi memang cukup lumayan sekali ya memang untuk belanja satu set dalam artian full
buat box sub, untuk speaker sub, untuk speaker mid dan low, serta ini ya lur, yang memakan cukup banyak yaitu di plat spikon dan soket spikon serta jacknya ini. Nah ini untuk teman-teman kalau misalkan pengen cari harga yang murah atau harga yang miring, nah itu tentunya memang beli satu set seperti ini itu bisa dapat kortingan ya dulur. Jadi tidak melulu kita harus beli satu, beli satu, beli satu. Nah itu tentunya harganya juga berbeda dengan kita beli borongan seperti itu atau beli satu set seperti itu ya. Baik, langsung saja. Jadi untuk box sub nantinya itu kita berikan speaker ACR Pro ya dulur. Jadi untuk ACR Pro kali ini itu memang sepertinya keluaran terbaru. Jadi di sini 12 in dengan kode ini ya dulur. Nah, di sini saya mendapati itu wattnya 80 per 160 watt. Nah, di sini itu sepertinya beda dengan yang tipe lama. Saya punya yang tipe lama itu wattnya itu sekitar 500 ya dulur. Jadi tidak tahu kenapa kok tiba-tiba wattnya beda dan harganya itu sama ya dulur. Nah, tidak tahu ya. Memang keluaran ACR mungkin dari tahun ke tahun itu berbeda. Nah, saya cari untuk yang model lama, nah atau model yang sama dengan punya saya itu tidak ada dulur. Nah alhasil ya wis kita berikan yang ACR Pro yang keluaran terbaru ini ya. Nah ini lor, ACR Pro tentunya 12 in. Memang untuk spek rumahan 12 in itu sudah mumpuni ya dulur ya. Untuk dapat bassnya itu tentunya teman-teman atau dulur-dulur bisa pakai 12 in ya. Dengan budget ACR seperti ini itu sudah lumayan ya dulur. Kalau untuk spek rumahan itu sudah cukup kalau menurut saya seperti itu. Oke, ini untuk speaker 12 innya dan ini untuk low 8 in ini kita pakai yang tipe woofer 818 dulur. Nah, di sini itu aneh ya. Anehnya itu saya melihat 8 in dengan wattnya itu 200. Di sini 12 in wattnya 160. Nah ini ya dulur, dulur-dulur harus tahu di sini gimana sih pengaruh wattnya seperti itu ya dulur. Karena memang untuk ACR 12 in keluaran terbaru itu, nah itu wattnya lebih rendah daripada sebelumnya. Kalau untuk ohmnya itu 8 ohm ya, hampir sama semua, sepertinya 8 ohm semua seperti itu. Ini lor untuk ACR 8 in ya, 818W itu. Oke, 12 in dan 8 in sudah kita review, dan kali ini yang untuk middle-nya ini kita pakai tipe 660 ya. Jadi di sini untuk 6 ini tuh ada dua tipe dulur. Jadi yang satu 660, yang satu 630. Yang 630 itu yang Mika ya. Yang daunnya Mika itu 630, yang daun biasa seperti ini. Nah, itu 660 untuk mereknya, dan di sini untuk wattnya 60 watt ya, setara semua kalau untuk yang 6 in. Mas, ini tipe karakter speakernya woofer. Iya, memang woofer ya, tapi untuk nantinya itu buat middle ya. Jadi kita nanti pasang non polar sekitar 47 volt ya, atau yang 22 mikro. Nah, itu nanti kita pasang agar suaranya lebih ke mid ya, jadi lebih ke cetang-cetung. Nah seperti itu ya. Jadi kemarin kita cari untuk ACR yang tipe ring itu masih belum ada. Nah ini kita pakai yang tipe woofer ya. Jadi kalau untuk tipe woofer kita buat middle, nah itu tentunya powernya juga lebih ini ya, lebih besar seperti itu ya. Oke. Untuk middle-nya nanti 3 box plus tweeter. Nah ini kita siapkan untuk 6 in-nya 3 speaker juga seperti itu. Yang kotak ya, jadi lumayan mantul sekali meskipun bahannya plastik, tapi tampilannya tidak kalah asik ya dulur. Nah ini lor ya, untuk speknya itu 200 watt ya. Jadi untuk buat rumahan itu sudah clarity-nya dapat sekali kalau menurut saya. Dan tentunya kalau misalkan nanti Mas Yahya atau dulur-dulur butuh diberikan crossover, nah itu jauh lebih celing suaranya seperti itu lor. Ini untuk ukurannya itu saya lupa, sekitar 7 kali 14 mungkin, saya lupa lur.
karena saya dulu pernah mengukur ya, ini persegi panjang. Jadi katakan ini untuk box SR atau box middle land arena itu cukup mending sekali ya. Kalau buat rumahan itu sudah icis-icisnya dapat ya. Saya sering pakai ini ya, karena memang di samping harganya murah ya, nggak sampai 20.000. Nah itu bisa memumpuni buat teman-teman agar nantinya triplenya itu bisa dapat ya, seperti itu ya. Oke dulur, jadi untuk bagian pengeras suara speaker Twitter itu sudah kita dapatkan, itu sudah kita review ya. Jadi itulah untuk mengenai ukuran, yaitu 12 in double dan low nya pakai 8 in serta 6 in nya ya, yang tadi woofer kita nanti pasang non polar, jadinya nanti biar bisa middle seperti itu ya. Oke, itu untuk speakernya. Dan kali ini yang tidak kalah penting untuk connectingnya atau untuk device buat dari power ke speaker. Nah ini tentunya ada set soket speakon, plat speakon, dan jack speakon ya dulur. Jadi di sini saya sering menggunakan ini karena memang tinggal plug and play nantinya seperti itu ya. Jadi tidak perlu puntir-puntir lagi atau dalam artian mengelupas kabel lagi. Nah itu tentunya juga membuat lebih efisien ya dulur, seperti itu ya. Memang untuk harganya itu juga lumayan ya, tapi keefisienan untuk colok-colok nah itu sudah didapatkan oleh dulur-dulur nantinya seperti itu. Ini kita pakai yang bukan biasa, jadi kadang kita pakai BMA yang warna biru, ada yang merek biasa banget itu yang juga warna biru yang tidak ada mereknya. Nah kali ini kita pakai yang merek Max. Nah warnanya berbeda sekali ya dulur daripada sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita sering pakai yang warna biru, tapi kali ini kita pakai yang warna oranye. Oke, saya ambilkan untuk ini. Nah ini lur, ini untuk soket speakon. Nah ini untuk soket speakonnya itu per pieces itu dibungkus plastik ya dulur. Kemarin memang kita kehabisan untuk yang BMA dan untuk yang spek biasa, terus kita pakai yang ini mereknya NL4FX ya, NL4FX. Nah ini untuk fungsinya itu sama semua ya dulur, sama semua, cuman untuk merek ya memang berbeda dan untuk harga juga berbeda seperti itu ya dulur. Bisa dicek untuk dulur-dulur antara harga BMA dan harga NL4FX ya, dan bisa dicek di toko terdekat dulur-dulur nantinya seperti itu. Oke, ini untuk bungkusnya. Jadi merek tipe NL4FX. Yang untuk BMA itu terkadang tidak ada plastiknya ya dulur itu. Terus yang kali ini warna oranye, nah itu ada plastiknya. Oke, ini sudah kita pasang ya. Jadi kemarin memang bungkusan karena ya wis menghemat waktu juga dan mempercepat waktu tentunya. Kita sudah pasang untuk 6 set ya, jadi 6 set, 1 2 3 4 5 6. Oke, 6 set, jadi nanti buat 6 box, 2 box sub, 1 box low dan 3 box middle. Nah baik, itu untuk plat speakon, soket speakon juga. Jadi ya memang untuk 2 soket pun juga sudah kelihatan harganya. Dan plat 1 plat speakon ini yang super tebel dulur, yang ini yang pakai plat ya, bukan aluminium. Jadi plat ini sudah di warna hitam. Nah ini juga tebal sekali. Nah ini sudah satu kelengkapan ya menurut saya. Dan ditambah dengan ini soket ya, ini kita sering pakai yang IC speakon. Ngeblur lah, ini IC speakon yang NL4FC ya. Jadi untuk soketnya NL4FX dan yang ini NL4FC ya, Swissmade. Jadi ini yang menurut saya tipe paling rendah ya, dalam artian enggak tahu ya, mungkin ada tipe yang lebih rendah lagi, saya enggak tahu. Nah itu saya sering pakai ini karena harganya lebih murah dari yang Geisler, terus Newtrick, terus BMA mungkin ada. Nah itu ini yang paling murah menurut saya. Jadi untuk konektivitas dari power ke box itu tentunya bisa kita gunakan atau teman-teman menggunakan untuk soket yang ini ya, sorry, untuk jack yang speakon IC ini.
Kemungkinan panas itu bisa atau enggak? Kemungkinan panas itu bisa ya dulur. Jadi ketika power bekerja dan audio menyala itu tentunya kan ada arus yang masuk ke speaker. Nah, itu tentunya bisa juga panas. Tapi tergantung ya dulur, tergantung kita penggunakannya itu bagaimana. Kalau kita setel play setiap hari dalam artian seperti sound konser atau sound tanggapan, kita pakai power yang besar. Nah, terus speaker yang kita pakai juga powernya besar. Nah, itu tentunya bisa panas ya. Tetapi kalau untuk spek rumahan aja, nah seperti apa sih panasnya kan gitu. Nah, kalau teman-teman bisa menghandle atau memberikan penyesuaian, nah itu tentunya hal-hal yang mungkin meleleh atau seperti apa itu tidak akan pernah terjadi seperti itu ya dulur. Tapi saya selama menggunakan ini tidak ada returnan atau request dari dulur-dulur, mas soketnya ini apa leleh atau putus. Nah itu tidak ada ya dulur. Jadi saya sendiri sering menggunakan ini juga tidak ada panas yang berarti atau meleleh, itu tidak ada seperti itu. Jadi cukup rekomen sekali kalau untuk budget murah teman-teman bisa pakai jack yang ini. Oke lur, komponen ini nantinya kita bakal pasang di box pesanan Juragane ya. Jadi ini masih kurang satu yaitu kabel ya dulur. Jadi kemarin kita sudah orderkan kabel, kemarin memang kita kehabisan ya untuk kabel yang Yurito audio, yaitu memang kabel yang cukup murah sekali menurut saya dan memang sistemnya buat audio. Nah itu dulur. Nah untuk yang nantinya kita pakai itu yang 2 channel ya, ini saya ambilkan contoh punya saya. Nah ini lur, ini yang punya saya. Jadi ini yang Yurito 0,75 Yurito audio 2 kali 0,75 lur. Nah itu bisa teman-teman atau dulur-dulur gunakan untuk sound system ya. Jadi ini memang di sini tulisannya for sound system. Jadi penyesuaian kabel itu juga berpengaruh ya. Ketika kabel tidak berfungsi secara maksimal, yaitu juga menghambat masuknya audio ke dalam speaker seperti itu ya. Jadi kemarin untuk Mas Yahya itu kita belikan 10 meter ya dulur. Jadi nanti kemungkinan kita bagi dengan speaker yang di dalam kabel yang di dalam box dan nanti yang output keluar dari power seperti itu ya. Jadi tidak tahu kemungkinan mau ditambah kabel lagi atau enggak ya, nanti kita konfirmasi seperti itu ya dulur. Jadi ini untuk contoh kabelnya. Nah ini seratnya lur. Nah ini review menarik sekali ya. Jadi pelajaran buat teman-teman kalau membeli kabel yang tembaganya tebal seperti inilah yang mungkin awet ya. Jadi tidak ada sampai putus di bagian dalam seperti itu ya. Dan inilah contohnya. Ini kita pakai yang 2 channel. Jadi ada yang 4 channel itu yang buat sub itu ada, yang ukurannya jauh lebih besar dari ini juga ada dulur ya. Jangan khawatir kalau dulur-dulur memang pengen pesan atau pengen order ya, bisa WA di kontaknya Malang Sound Miniatur. Nanti kita estimasikan untuk satu set komponen untuk habisnya berapa seperti itu ya dulur. Jadi ini kita belanjakan kemarin itu tidak habis sampai 1 juta, jadi di bawah 1 juta ini sudah dapat satu set seperti ini ya dulur. Jadi ini belum perintilan-perintilan yang lainnya seperti mur. Nah itu teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Terus timah buat nyolder ya kalau teman-teman nyolder sendiri. Nah itu ya dulur. Jadi seperti non polar, nah itu belum kehitung. Jadi untuk satu set seperti inilah yang nantinya dulur-dulur bisa terapkan di rumah masing-masing. Saya gunakan saja untuk subnya sekian dan lu midnya sekian serta Twitter. Nah itu nantinya bisa menunjang kebutuhan teman-teman buat berhobi sound system seperti itu ya dulur. Oke, jadi seperti itu dulu ya review mantul sekali pada malam kali ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Dan tentunya terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyimak dan mengikuti updatean terus dari Malang Sound Miniatur. Jadi ditunggu saja cek sound mantulnya nanti. Ini masih kurang bracket
dan grill nantinya ya dulur. Jadi untuk yang di aksesoris boxnya itu masih belum kita review di sini. Jadi nanti next untuk finishingnya baru kita review overall. Seperti itu ya dulur. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.